gaya gesek dan gaya pegas pada tahun 2020. Juara 2 Pancasila Goes to Mall dan yang lain-lain. Proyek eksperiennya ada Duta Sains Nasional pada tahun 2022, trainer Microsoft Office 365 pada tahun 2020, narasumber webinar nasional, narasumber digital Kemkominfo pada tahun 2020, dan pengurus Desa Wisata Loteng 2022. Beri aplaus yang meriah untuk pemateri kita pada sore hari ini, Andi Lagana. Ya he, siapa saya tahu karya marah. Kami perlu informasi Ya boleh dia. pemateri pertama. Ya saya foto ada nak. Marah, saya foto ada nak siapa saya tanya beri. Kedua kita akan memberikan materi tentang Masepa Ya, guys. mengukir kenangan. Untuk itu kami persilahkan kepada pemateri pertama, kepada yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Hudzaifah Esos Yang MH. mau datang ke Kami sebenarnya persilahkan. pameran wedding kabupaten yang paling besar menurut aku ya. Ini dia guys, ini dia modelnya Mbak Aga nih. Wah, harap Maria lah guys, entar. Wah, udah desa. Wah, beneran udah desa. Tahu celok kok lah, mandi ki. Kok ngalaan wongku? Saya menyampaikan bahwa di surga Ayo datang teman-teman, datang ya. Kok tripod, kok pendek. Ayo datang Edina Kapi, Sumenep Wedding Exhibition. Pameran wedding guys, pameran wedding terlengkap dan terbesar sekabupaten Sumenep. Pokoknya neng Edina sebeda perak. Wah, model Ratina, model Ratina Lira make up. Saya tak antar dan nak Rogi banyak promo na ya akan cocen apa? Ya. kamu suka dengan orang yang di sebelah kamu itu, lalu dia tertawa, lalu kemudian ada yang mengatakan, ya saya suka. Nggak dimang kok dah ya. Nah saat itu kemudian ditanya awal, lalu kamu suka, ini sudah disuruh yang nanti kenikmatan Ya langkok lah. semuanya sudah, tapi ternyata jangan kau melakukan masalah. Maka lalu kemudian ketika ditanya gantian sama Hawa itu kemudian ditanya, gimana kamu suka dengan yang di sebelah kamu? Lihatlah yang di sebelah itu laki-laki waktu itu. Lalu kemudian Hawa itu terdiam sambil tersenyum. Padahal kata Allah, seandainya dia menjawab, dia akan mengatakan 4 kali lebih senang dari jawaban Adam. Nah makanya dalam kehidupan berikutnya tidak akan ada sebuah kebahagiaan kalau di dunia sama kamu, sedangkan perempuan biasanya Jangan lupa guys, hadir ke sini ya. Hadir ke sini Sumenep Wedding Exhibition. Kita tuh lagi ada acara pameran wedding. ketika nanti dalam sebuah pernikahan karakter psikologis laki-laki dan perempuan itu harus saling dipahami, dan itu kita pelajarkan. Bagi orang-orang yang mau nikah cantik nanti akan diajarkan tentang karakter laki-laki dan perempuan, karena jangan sampai bertengkar karena perbedaan psikologis. Maka sampai ada seorang psikolog namanya Maurice von Fletcher itu, seorang peneliti itu mengatakan, bila ada surga di dunia ini maka itu adalah pernikahan yang bahagia.
Tapi bila ada neraka di dunia ini, maka itu adalah pernikahan yang berantakan. Maka tentu kita tidak ingin pernikahan yang akan kita bangun itu menjadi seumur jagung atau kemudian menjadi pernikahan yang ya hanya buat mengenalin orang bahwa saya sudah laku dan sebagainya. Maka perlu sebuah kesiapan untuk membentuk sebuah rumah tangga itu. Ada orang yang mengatakan bahwa kita bisa membeli rumah yang mewah dan bagus, tapi kita tidak bisa membeli rumah tangga yang bahagia. Makasih yang sudah tap-tap layar. Makasih. Jangan lupa dibagikan live-nya biar banyak yang datang ke booth-nya kita, guys. Orang bisa kemudian membeli ranjang yang mewah, tapi tidak bisa membeli hidup yang sangat nyaman. Oleh karena itu termasuk diantaranya ketika orang mau membangun rumah tangga itu harus butuh persiapan. Tidak hanya sekedar persiapan tentang masalah pernikahannya, weddingnya saja yang sekarang nanti kita akan coba siapkan, karena itu adalah bagian penting juga. Tetapi jauh lebih penting dari itu, bagaimana kemudian dua insan yang akan membangun rumah tangga ini betul-betul sudah siap sebelumnya dengan keilmuannya. Jadi tidak hanya dipelajari hanya dengan Pokoknya kalian kalau nggak datang warogi wah. Rogi mentak datang. Mentak datang tak oleh jajan, walah oleh jajan kan. Yang nggak datang Rogi. Saya tak datang Rogi, tak oleh jajan, tak oleh es. Kita ada penyuluhan dari Kementerian Agama Sumeneb. Acara pameran wedding, woi, jangan lupa datang ya. Nanti malam kita ramaikan. Ayo, jangan lupa di tap-tap layar. Mbak, pindah ke depan, enggak apa-apa. Ya, di depan ya. Jangan lupa datang. Kenapa? Karena mulai tahun 2003 sampai 2016 setelah di riset, kita lama riset itu, ternyata angka perceraian semakin tinggi. Setelah dicek apa sih sebabnya, hampir di semua kabupaten itu banyak angka perceraian. Ternyata aku muter ya, aku muter nih. Kalau di ranking secara sebab aku muter nih. Bisa karena KDRT, ekonomi, perselingkuhan atau sebagainya dan sebagainya. Tapi rekor jalannya ini sponsor by Erni Wulan. Karena mereka tidak belajar. Wah, buteng kok butnya aku di sana. Itu di sana butnya Dek Kiki. Khususnya untuk dapat izin pernikahan itu. Nah, itu di sana butnya Mbak Rini Aira. Yang di sana itu butnya Mbak apalah? Mbak Lira Make Up. Apa ilmu menikah itu? Nanti akan dibahas pernikahan itu mulai dari gini. Bagaimana saya mengenal saya sebagai seorang laki-laki dan bagaimana saya mengenal seorang perempuan. Jangan sampai berbincang dengan persoalan psikologis. Contoh kecil. Yang nanya. Dan itu sudah sering kita pahami bahwa wajib ada sih yang nanya. Yang ini ya. Kita cari anak aja. Pakai. Jadi kalau laki-laki sekarang bicara seribu, maka istrinya seperti itu. Soro, Wadek, soro. Iya. Calonnya laki-laki nanti kalau kamu sudah menikah, lalu ada ya saya kalau baru mau timang kok apa aja. Maka biar batik. Karena dia memang punya kemampuan kontribusi kata. Jadi jangan kemudian kalau tidak tahu, kok nama kalian menjadi diri tahu itu karena tidak gas tahu batik. Tapi orang yang Eli ya, Eli titik. Eli aja. Dia belum nikah. Cocok. Terus dia ngomong, setelah ditanya selesai sudah saya selesai juga. Dan bersyukur kalau halo Dek Nurul. Itu artinya istri kita perempuan. Iya. Karena kalau tidak cerewet laki-laki itu lebih berbahaya lagi kan. Kita ada talk show nih. Sesama. Itu ngomong. Nah, baru makanya begitu sebaliknya, yang perempuan juga paham suami itu tidak banyak ngomong, dia berpikir karena dia sebagai seorang yang memimpin rumah tangga, maka lalu kemudian dia tidak banyak bicara. Ada perempuan yang tidak paham itu, lalu kemudian ketika suaminya tidak cerita, lalu kemudian dipaksa, ayo mas, kan itu lah. Itu sama. Ketika seorang suami bicara seadanya, dia bersyukurlah suami saya sebagai laki-laki. Pemahaman
perlu. Sehingga jangan bertengkar gara-gara persoalan perbedaan psikologis, karena itu bisa berakibat perpisahan, pernikahan, apalagi anggap egois dan sebagainya. Saya menganggap gini, sama yang laki-laki bilang, besok kalau kamu nikah, istrimu cerewet, gak apa-apa, itu nanti anakmu akan cerdas kalau istrimu cerewet. Iya, coba waktu kecil dimandikan ini, mau anaknya mau nanti kalau anaknya begini-begini, dia jadi bicara. Coba kalau istrinya pendiam, anaknya cuma dibolak-balik di mandi, itu nanti anaknya jadi begini. Nah, sebenarnya ini perlu diilmui ketika belum nikah atau paham, sehingga tidak terjadi pertengkaran gara-gara persoalan kecil akan menjadi besar. Manajemen konflik itu nanti di bab tentang, nah kita banyak belajar, itu nanti ada bab tentang manajemen konflik, bagaimana manajemen keuangan, karena ada rumah tangga itu hancur gara-gara tidak bisa. Makasih adekku, jangan lupa tap layar. Suaminya misalnya penghasilannya cuma 1 juta, padahal hidup berdua saja kalau normal 10.000 per hari dua, itu berarti kalau 3 kali makan berarti kan 30.000 satu orang. Nanti malam jangan lupa grand opening ya, kita di sini di acara Sumenep Wedding Exhibition 2026. Jangan lupa teman-teman datang ramein. Bagaimana kemudian itu bisa begini? Itu diajarkan sehingga problem banyaknya pertengkaran itu karena masalah ekonomi, karena tidak paham psikologis, itu kemudian diajarkan. Tapi kadang-kadang itu enggak. Apa yang terjadi termasuk tentang cinta itu oleh Allah itu anugerah, jadi harus dijaga dan sebagainya, itu dipahamkan, didoktrin pada anak-anak yang mau nikah. Kalau tanpa begitu, lihatlah apa yang terjadi hari ini ketika antara suami istri bertengkar, antara orang tua mertuanya bertengkar, masing-masing anak juga jadi korban antara dia dan ini, karena mereka tidak punya pegangan, karena mereka menganggap pernikahannya coba-coba aja, kalau memang wakilnya terus, kalau tidak bukan begitu. Itu harus didasarkan kepada kematangan ilmu, di samping persiapan wade persiapan bagaimana nanti undangan, meriah, segera satu meriah, mewah, itu nanti bisa dipilih di sini. Tapi dari sisi yang lain, kesiapan ilmu tentang belajar tentang perkawinan itu, kalau tidak, saya punya materi tentang pernikahan tahun itu dikuasai, lalu kemudian dipahami, insya Allah nanti akan ada hasil yang luar biasa. Saya punya tips dan itu sampai menjadi juara di Jawa Timur kemarin. Waktu itu saya membawa tips untuk membangun rumah tangga segitiga cinta F2, segitiga cinta F2. Jadi kalau mau membangun rumah tangga yang Ayo yang mau, jangan lupa datang ke acara kita ya. Nanti kita banyak promo menarik dan kalian juga dapat hadiah gratis dari kita langsung di lokasi. Buat yang di link, ayo guys, yang mau wisuda, marah antar kita ya, antar kita tap layar. Yang ketiga itu gairah. Jadi bangunan cinta rumah tangga itu akan bagus kalau ketiga-tiganya itu dimunculkan. Contoh nih, komitmen. Di sisi pertama namanya komitmen. Nah, sisi pertama namanya komitmen itu adalah antara suami dan calon suami istri itu biasanya saya suruh syuting masing-masing berjanji di HP-nya. Jadi yang perempuan saya suruh coba nak kamu janji di depan calon istri dengan sungguh-sungguh. Jadi saya buat itu di shoot gitu kan. Itu buat kangen-kangen apa itu. Makanya jangan main-main. Saya bilang suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan menjadi seorang suami yang selalu dirindukan istriku karena kebaikan-kebaikan aku. Ini janji saya, janji kepada sama. Ini janji itu janji. Begitu sebaliknya saya suruh yang perempuan ini sekarang gantian kamu gitu kan. Apa anak leburnya nak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan menjadi seorang istri yang selalu dirindukan kebaikan akhlakku. Halo Mbak Vera, jangan lupa di tap layar ya. Jadi, janjinya untuk dirindukan dan bukan karena hartanya, bukan karena ganteng, bukan karena cantiknya, tapi karena
Kalian yang mau weddingan, ayo jangan lupa datang ke acaranya kita ya. Acara pameran wedding. Mbak Nur, halo. Halo. Ayo teman-teman, hadiri di sini. Halo Vira, jangan lupa besok ya. Besok tanggal berapa sih? Hari Minggu. Halo. Jangan lupa di tap layar ya guys ya. Hanya laki-laki yang mulia, hanya laki-laki yang terhormatlah yang selalu ingin membahagiakan dan memuliakan istrinya. Dan hanya laki-laki bejaka yang kemudian dia suka mencela merendahkan suami. Maka komitmen kamu sebelum menikah, kamu berjanji sebagai laki-laki akan menjadi laki-laki yang mulia dan terhormat di pandang Allah, bukan di pandang manusia. Itu di jawaban. Itu contoh bab-bab tentang ilmu nikah. Jadi, saya harus begini. Apa sih membahagiakan memuliakan istri itu? Sebenarnya laki-laki itu akan menjadi mulia dan terhormat kalau dia betul-betul membahagiakan memuliakan istri. Satu saja janji laki-laki, tapi itu mewujudkan menjawabkan akan selalu besar. Jadi kamu nanti keluar rumah, saya berjanji akan membahagiakan. Ya di luar, jangan membuat tidak bahagia istri kamu. Ketika mau pulang, saya beri buang istri saya. Dekatnya butuh. Jadi ingin membahagiakan pikirannya itu, hati dan pikiran selalu membahagiakan istri. Nah ini bagian cuplikan saja sudah. Ayo jangan lupa tap layar. Di lapangan tanah terang. Nah nanti saya buka dikit-dikit saja. Nah nanti yang kedua itu sisi yang lain adalah ketika tidak ada komitmen yang dikeluarkan calon pasangan, tapi ketika Itu yang 360 kamu kemarin maka diajarkan sesuai dengan bagaimana nanti Di mana? emosional itu. Contoh ketika tadi emosional Dia panitia nanti sebelum nikah separuh harga. sudah punya Separuh harga kan? Tahu ya. Ya guys, akuan aja. para suami yang Dia. jadi Guys, bahasanya itu kalau Ya. Nabi SAW Jadi laku guys. Aisyah Ada bos. Marah dan menjaga jiwa. Maka saya bilang, Cuma hilang kamu kasih dia benar. Ya, insya Allah aku nentara bayi sama cici. dengan Cici panggilan berkata. khusus Maksa. yang dia Gini. Ntar ada nawo. yang lain yang memanggil namaku dengan panggilan Tak terlalu sana doang. Tak terlalu sana lawo. Pola. Sop. bagaimana saya Kan ada request mau pindah sop daging, apa sop ayam, apa dua-duanya campur. itu sebaliknya yang perempuan ini Ini cuplikan bagian dari cuplikan kedekatan emosional itu dibangun misalnya adalah bagaimana Rasulullah SAW setiap datang dan pergi dari rumah selalu Ini ada di mana? jadi happy. Iya dapat. Saya bilang Ada yang sudah jadi nenek sudah sampai sekarang pun begitu. Jadi biasa pergi selalu cium. Oh, kira dia nama anak juga. Lebaran. Mana Mas Dirjo sih mangan punya kok. Baru kemudian Mas Dirjo mana pada dia ya? Mas Ain. jadi biasa kan setiap Mas Dirjo perawat Adi mau menyukai Anda jangan. Oh salah ya. Iya tepat. Menyukai Anda. Menyukai status Anda. Oh. Baginda Nabi itu sampai kemudian ketika Baterai ada yang tombol persen. beliau itu bersandar Ini dari mana? di pangkuan pusat Ini dari Agatha. tidak dihindari. Punya Agatha. Ya kosenon du ya. Tahu. Ketika mau sholat pernah mencium istrinya. Fotonya Bahkan yang kok tahu HP. pada Dijual saat berapa? sedang puasa pun mencium. Bojak naik bentoro aja loh. Membangun kedekatan emosi ini. Coba lihat sekarang. Anak-anak muda sekarang ketika menikah dia usia 10, 1 bulan, 2 bulan dia terserah. Tapi coba perhatikan berapa banyak bapak-bapak tidak mempraktekkan itu padahal Iya yang itu ini penting. yang itu. Walaupun tidak ada bersama. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang dilakukan pada suami dan istri itu punya nilai ibadah. Ini cukupkan saja. Sebenarnya ada 20 hal kedekatan emosi.
emosional. Baru kemudian sisi ketiga namanya gairah. Nah gairah ini pun bahasanya nanti di khusus, tapi artinya begini, komitmen, komitmen lalu kedekatan emosional lalu gairah. Gairah itu perlu dijaga, jangan sampai gairah itu ada muncul di awal-awal pernikahan. Nanti setelah 2 tahun, 3 tahun sudah mulai Jasmine, selamat bergabung. Saya ingin boleh sampaikan bahwa ada penyebab perceraian yang tersembunyi di antara KDRT itu sebagai ternyata 28% penyebab perceraian itu adalah masalah. Sudah dampingin? Masalah gairah. Disitulah nanti kita akan bahas kupas tuntas tentang cuplikan-cuplikan bagaimana membangun rumah tangga itu. Sedangkan yang duanya adalah tuhum itu adalah jadikan rumah tangga itu seperti masjid dan madrasah. Artinya masjid itu di situ ada pertemanan, ada bacaan Quran, ada salat sunnah yang dibangun. Insya Allah rumah tangga itu akan dibangun, akan diberikan rahmat oleh Allah, dan jadikan seperti madrasah. Yang kedua, apa madrasah? Ada keteraturan, ada jadwal, ada hal-hal baik yang mestinya kita lakukan. Itu tips dari saya sebagai penonton. Jadi bagaimana membangun rumah tangga itu dengan tips segitiga cinta. Ini panjang bahasanya sebenarnya 5 kali pertemuan, tapi ini cuplikan saja untuk kebahagiaan calon pengantin supaya punya ilmu bagaimana membangun rumah tangga selain mempersiapkan yang ada sebagai bagian kehormatan kebahagiaan kita kepada tamu, juga disiapkan mental kalian bahwa kalian sebagai calon suami, calon istri sudah betul-betul siap sesuai dengan ilmu agama bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, dan bagaimana menghadapi masalah yang tidak mudah itu. Tetapi apapun badai cobaan, ketika kalian sudah mampu punya pegang prinsip dan paham ilmunya, insya Allah itu akan bisa diatasi dan bisa dihadapi, sehingga keluarga yang kamu bangun akan bisa memperpanjangkan diri kepada semua orang dengan mengatakan baiki jannati, rumahku adalah surgaku. Itu tantangan buat calon pengantin yang mau menjadi pasangan. Bisakah kalian berdua berikrar rumahku adalah surgaku, dan itu dipersaksikan kepada keluarga kamu, kedua keluarga kamu, semua orang-orang yang ada di sekitar kamu, baru kamu nanti kita juga seperti itu akan bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Tapi tanpa itu, tanpa ilmu, kalau kemudian kamu tanpa punya pandangan yang benar tentang rumah tangga, maka kamu tidak akan punya pegangan dan akan mudah runtuh, dan itu adalah musibah. Dan bahkan dikatakan kalau sampai bercerai itu adalah neraka yang ada di dunia. Kita tidak berharap itu. Betapa mewah dan indahnya sudah kita bangun dengan undangan yang mewah, maka buatlah hati kamu betul-betul mewah dan istimewa. Iya, dengan keilmuan dan sempurna kadina sepak kan. Baik jangan di rumah adalah sepak terang. Itu mereka yang bisa kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Terus dong untuk Bapak Ustadz Ahmad Hudaifah. Boleh kita nanti disimpan pertanyaannya dulu, materi yang disampaikan cukup menggugah. Sepertinya tidak hanya untuk calon pengantin, tapi untuk kita yang hari ini sudah berumah tangga ini menjadi pengetahuan baru. Bahwasannya yang disiapkan bukan hanya persiapan nikahnya atau bagaimana membuat wedding itu menjadi sangat indah, tapi lebih kepada kematangan kita untuk membina rumah tangga yang dikatakan, sudahkah sekarang hari ini rumah kita menjadi surga? Itu yang jadi pertanyaan besar ya. Nanti boleh pertanyaan-pertanyaannya atau keluh kesahnya mungkin nanti boleh dicurhatkan sama Pak Ustadz. Nah nanti kita tampung, tapi sebelum itu kita ke pemateri kedua kita yang akan menyampaikan langsung materi tentang adat dan budaya, tentang sepak kancil mengukir kenangan. Dipersilakan untuk materi kedua Bapak Andi Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terlebot dan berarti untuk sekitar Abu dan Sabora sama
menggoda pendidikan motor kakui kalaupun poket pada bulan pun masih kerja mengukir kenangan. Saya mengatakan pakai bahasa Madura, laku mereka sokong dari Madura. Bapak Ibu yang adik-adik ya, adik-adik, kakak-kakak, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah begitu detail dan mendalam disampaikan oleh Ustaz Hudzaifah guru saya yang telah menyampaikan dari sisi agama tentang apa sebenarnya menikah itu, bagaimana pernikahan dan bagaimana membangun rumah tangga. Sebenarnya saya ingin melihat dari sisi yang berbeda atau melihat dari apa yang sudah kita warisi dari para leluhur kita di Madura. Mungkin yang ada di sini ada dan yang tahu tradisi epapa. Ada yang tahu mungkin angkat tangan tradisi epapa? Tradisi apa? Bahkan pernah dengar. Ada paham. Ibu tahu ya? Ya, masih ibu ya, masih pernah menyaksikan ya? Pernah menyaksikan ya. Mungkin di tahun 80-an masih menyaksikan, 90 sudah tinggal sedikit. Jadi tradisi epapa itu adalah bagaimana gigi kita calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuan itu dibuat lurus, depannya dibuat lurus dengan cara ada yang pakai batu biasanya, sehingga itu dibuat lurus. Ngilunya minta ampun, ngilunya minta ampun. Itu apa tujuannya? Yang pertama adalah itu untuk menguji sampai di mana niat kita untuk menikah. Jadi menikah itu butuh niat yang besar, karena menikah adalah sebuah peristiwa besar. Kalau tidak salah Ustaz, koreksi Ustaz, Allah menyebutnya sebagai mitsaqun ghalidh, perjanjian yang sangat berat dan disamakan dengan perjanjian para nabi. Intinya para leluhur kita itu ingin mengetahui apakah para muda-mudi yang ingin menikah itu hanya hasrat sesaat atau memang niat yang kuat, sehingga itu harus melalui prosesi epapa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari prosesi epapa itu nanti akan kelihatan mana yang sudah menikah, mana yang belum. Kalau cincin kadang-kadang masih bisa dibuka, ditinggal di rumah, atau cincin masih bisa dibuka, dimasukkan dompet. Tapi kalau gigi yang lurus itu nggak bisa diubah. Nah, ini adalah kekuatan niat. Setelah itu masih ada bagi seorang laki-laki itu ada namanya latihan nyongkem. Sekarang ada juga nyongkem, tapi dilatih cuma 1 hari 2 hari. Kebetulan orang tua saya itu pelatih nyongkem. Jadi sekitar berjalan kurang lebih 50 sampai 70 meter Ajelen Ningkong. Ajelen Ningkong. Setelah itu tes terakhirnya, saya masih ingat, tes terakhirnya itu berjalan di atas mangkok untuk melatih keseimbangan. Ini sebenarnya bukan hanya latihan fisik, tapi latihan kesabaran. Bagi seorang laki-laki, tingkat kesabarannya ketika sudah mau menikah itu harus level tertinggi yang dipakai tingkat kesabarannya. Nah, setelah itu juga ada dalam proses pernikahan itu ada bagaimana orang Madura, leluhur kita itu begitu mengagungkan perempuan. Untuk itu, setelah prosesi akad nikah, maka perempuan tidak boleh keluar sebelum dijemput oleh suaminya. Makanya kalau selesai menikah, biasanya pengantin laki-laki itu diarahkan untuk masuk ke kamar pengantin untuk menemui istrinya.
Nah, di sanalah ada proses namanya ngesakaki kabin. Tapi sekarang karena mungkin kepentingan videografi dan semacamnya, akhirnya perempuan itu dikeluarkan dari kamar manten. Tapi biasanya itu harus tetap tidak boleh keluar sendiri kalau di Madura. Harus diantarkan oleh muhrimnya, baik orang tuanya atau saudara kandungnya. Diserahkan langsung kepada suaminya yang sudah sah Iya Pak, menjadi, dia di depan Sabodi. yang sudah sah melalui proses akad Sabodi nikah. sah. Iya. Nah, setelah itu Mbak, sayang. sang kakak ataupun orang tua laki-laki itu menyampaikan, MC apa ya, Pak? Pak dia. dong, Pak. iya kok nyerahkan anak-anak, coba bencet nabinya Mana, mana? anak bermacam-macam. Aku ambil satu ya. Iya tak oleh. Kok terus? Pengantin laki-laki nyampi, Apa ada kembali desa? kau lesaran. Mana cakap gabung bayu denje. Proses Gabung benar. Gabung, bebetang ria. Masuk oleh denje. Oleh. Ambu totop. Oh, benar kapal sama makna ya? Makna tadi wuduk na ya, emak wuduk na lengkap nih. Untuk salin kepada suaminya. Ketika salin, Mari itu Mas. suaminya bilang lagi, Satia sengkok lagi nabutkan. Sebini biasanya nyawa jika Ya, kok mangkat mari maghrib. Benar. Apa orang lecu mau ini tempat merupakan mana? Oke. sebuah perjanjian Oke, yang oke. sangat kuat. Mungkin ini disebut dengan perjanjian Mifakul Walidah. Ini seru Kak Yuri, benar. Mbak Yuri Kak TV ini seru. Kok nggak TV kan pernah kose ya tipes kose. Ngakui efek ya Mbak Yuri. Takut Tahu tahu. dia mana? Ya efeknya buka lu. Sama di mana? Prosesi ini begitu kuat diwariskan oleh para leluhur Pada di kita, saklo. Lima bang. Jadi sehingga ini juga harus dijaga bersama. gendeng kok. Jadi apa bro? Bahkan melalui simbol-simbol berkibar. Orang tua kita biasanya setiap akad nikah Langsung itu harus berubah utuh 180 derajat. Saya nggak reng tipes. bawaannya berkibarnya utuh-utuh. Iya baru datang dari Kenapa harus klinik ada ini itu? seberapa? Lompu. Katanya itu Kok mare sembuh oleh ya? si bini berselaki. Apa tak ada mare sembuh, mare pere? Itu sebagai simbol doa dari leluhur kita. Ada caca masalah Tidak sedikit. Ada bubuk lah, kontrak lah. Mak dia datang. Yolok lah. Kontrakan di sana. Kontrak. Jadi itu merupakan simbol dari kita, dari para leluhur kita sebagai simbol doa harapan terbaik buat para pengantin ataupun yang sudah menikah. Selanjutnya juga biasanya bedetetel mau letak lebur kul mamadul untuk bedetetel tetek berbuntel. Jadi apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu silakan tek berbuntel cek kempanggal kok kata tangga cek kempanggal kok ka status WA Bayu. lagi keseling sama papa. Aku tidak pernah. Misalnya apa panjang itu kita pernah di jadi WA. konsumsi publik. Jangan-jangan suaminya malah belum baca, malah tidak dibaca. Tapi yang baca duluan adalah tetangganya. Selain itu juga biasanya berkalam itu adalah makelep kasih akabi. Banyak simbol-simbol doa yang disampaikan oleh leluhur kita, bahkan melalui berkibar atau kue seserahan yang dibawa. Nah, Bapak Ibu, kakak adik yang hadir di tempat ini, terutama bagi para calon pengantin dan juga mungkin seperti saya katanya Mbak Dian tadi pengantin laju, ini menjadi harus kita ingat-ingat lagi. Dan setelah itu biasanya kita melihat laki-laki dan perempuan yang sedang berjalan, khususnya yang suami istri di Madura itu biasanya yang di depan itu laki-laki, di belakangnya itu adalah perempuan. Berbeda dengan suku-suku yang lain biasanya. Kenapa harus laki-laki yang di depan? Bagi orang Madura, laki-laki dulu yang menderita, biarkan perempuanku yang menikmati kebahagiaannya. Maka dari itu jangan heran jika laki-laki Madura itu rela abenteng tolan
meres pelok kuning siang jadi malam malam jadi siang tak kui mas senang. Ya, misalnya begini, ada ndak yang keberatan misalnya, Dek, engkau mangkat ke Jakarta aja ke toko, kurang dia mak oleh raja kena. Ada ndak dari perempuan yang bilang Laraka tidak dapat aku emas seperti Apollo kan? Ya, Kak. Jalan Kak, itu lagi yang terbanyak oleh Kak. Tapi itu doa seorang istri bagi laki-laki Madura itu adalah senjata utama. Biarkan, makanya dari itu laki-laki Madura rela tidak makan, rela tidak pakai baju baru. Yang penting istrinya yang pakai baju baru dan istrinya yang menikmati kebahagiaan. Untuk itu bahagialah perempuan Madura, karena perempuan Madura itu adalah junjung kebutuhan buntel penuh hati. Makanya kalau di Madura, ini mohon maaf sedikit, di Madura itu sah sebuah prosesi yang mohon maaf saya tidak melegalkan ini, tapi alasan untuk orang acara itu biasanya yang pertama itu adalah tentang sumber air, yang kedua tentang agama, dan yang ketiga adalah tentang perempuan, baik itu ibu dan istrinya. Boleh kalian hina laki-laki Madura, boleh kalian rendahkan laki-laki Madura, dia akan bersabar. Tetapi jangan coba-coba hina istri, anak perempuanku dan ibuku. Maka saya rela berkalang tanah. Lebih baik pote tolak kategori pote mata. Itulah laki-laki Madura. Waktu itu laki-laki Madura yang sudah mencetuskan untuk menikah, jangan diragukan lagi niatnya. Tapi sebelumnya untuk masepak karja yang perlu kita ingat dulu adalah sekuat apa niat kita, sekuat apa usaha kita untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menikah, dan yang terakhir sekuat apa sabar yang kita bawa, rasa sabar yang kita bawa sebagai bekal untuk menikah. Itulah masepak karja mengukir kenangan. Karena karja bukan hanya sekedar perayaan, karja itu adalah bagian dari fase hidup kita untuk menjalani hidup berikutnya. Mungkin itu saja Mbak Tia, mungkin bisa nanti diperdalam di sesi pertanyaan. Terima kasih. Tanya apa kok ya? Kan saya tanya ada terus. Luar biasa sekali. Marah Beliau katanya sekarang apa untuk ya? pemateri kedua kita. Kita komen ke dia, benar kieu makanya kieu marah. Menarik bagi kita dua-duanya ya, mulai dari bedah antara pernikahan ataupun hari ini yang diberikan tentang bagaimana memiliki kesiapan lahir dan batin, diimbangi dengan materi kedua yang tentang bagaimana nantinya sekuat usaha dan niatnya untuk membuat karja dalam bahasa Madura ya Mas, yang nantinya tidak hanya sekedar karja tapi menjadikan kenangan seumur hidup, karena pernikahan tidak akan ada ujungnya. Nah, anak-anak gaul begitu. Mungkin sebelum ke pertanyaan ada calon pengantin yang hari ini hadir yang mau ngaku. Biasanya nggak mau ngaku Mas mereka. Kalau melihat point of view dari pembahasan materi pertama dan materi kedua, ini cukup lumayan menarik karena yang dibahas tidak lebih dan tidak bukan adalah tentang cinta kayaknya ya. Mana suaranya yang punya cinta yang besar? Boleh tepuk tangan dulu dong untuk yang hari ini hadir. Kalian luar biasa. Saya kasih 2 kesempatan untuk bertanya. Yang nantinya yang bertanya akan kita kasihkan doorprize. Tentunya doorprize dari sponsor kita. Pertanyaan pertama tertuju kepada pemateri pertama. Boleh silakan. Boleh ya. Mbak yang di depan. Disclaimer dulu ya. Kayaknya pemateri kurang perempuannya deh. Karena dari tadi yang dibahas adalah hubungan laki-laki. Oke, silakan. Ke pemateri. Burung-burung beri yang mulai nasi sok. Oke, silakan dengan siapa? Malam pandai berperangakan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Tulaini. Boleh bilang Mbak siapa? Fadila Tulaini.
Dipanggilnya Mbak Leli. Oke, silakan Mbak Leli. Eli Jong. Asik. Posisi saya saat ini punya pasangan, tapi belum ke arah yang serius. Saya belum tahu apakah pasangan saya saat ini tepat untuk saya. Sedangkan problemnya saat ini kira pasangan. Gen Z nikah dikit-dikit cerai. Dan juga cara memilih pasangan agar tidak gagal dalam pernikahan. Mungkin hanya Beri benar terang bocoran. Mbak Leli, pertanyaan mewakili teman-teman Gen Z ini yang hadir. Ternyata punya pasangan tapi belum ke arah yang menikah. Cukup trauma dengan sekitar kita ya. Teman-teman kita yang menikah, kita jangan. Soalnya saya juga bisa ada banyak ternyata Bapak Ustadz di sekitar kita Gen Z yang kokoh ini. Mbak Netis Bilhani, aku udah sepil tadi, kamu kemana sayang? Oke, nanti aku sepil ya. Abis ini udah beres haninya, sudah cantik. Memiliki kematangan secara lahir dan batin dan kematangan secara keilmuan tentang pernikahan. Bagaimana hari ini menyikapi agar pasangan yang menikah di usia Gen Z ini tidak selalu diberikan hak yang intinya bisa membawa pasangan itu sampai akhir gitu Pak. Ini pertanyaan dari Mbak Leli. Boleh perwakilan dari teman-teman Meko atau Meko memberikan hadiah untuk Mbak Leli? Diberikan sponsor kali ini dari Bening Klinik. Luar biasa sekali. Ini satu goodie bag langsung diberikan untuk Mbak Leli. Sembari mohon izin untuk Bapak Ustadz Bu Deva untuk menjawab. Mungkin nanti Mas Andi juga bisa menambahkan. Terima kasih. Iya. Iya betul bahwa Menang race. Siapa nyuruh tatanya? yang dirasakan oleh Lu ditanya pas. Gen Z. jawab Kion. Bahkan sampai kemarin itu dari saking khawatir dan takutnya menikah di beberapa orang yang sudah termemori bahkan sampai pada titik Mbak Maya, ada emak buat Mbak Maya. Hah? Mata ada batang hidungnya. Mata ada batang hidungnya. Mata ada. Mata ada. Mama. Mata ada. Mata ada batang hidungnya. Mata ada batang hidungnya. Hah? Hah? Kok ya? Hah? pasangannya itu istrinya itu Nah, kana laju taduk dok maduk. Taduk dok nak laju tak lebur. Iyalah pokok mare tibi ya, pokok mare tibi. Mare apa? Mare apa? Pokok mare tibi saya nanya. Mare apa? Di Budi kok ya di Budi. Kok tak tahu apa jenisnya mare. kekhawatiran yang Apa mare terjadi ini? pada mereka. Udah boloir ya. Mare tibi. Mare apa ini? Terbiasa juga. Mare apa lu? Pre-love sebenarnya. Jangan lupa ya datang. Skip scroll. Jadi dia punya kebiasaan begini. Yang tidak suka skip, terus scroll. Jadi yang baik-baik. Dia ingin sempurna. Dia ingin berpikir dari perilaku keseharian dia seperti ini juga membentuk perilaku. Jadi dia ingin sempurna. Maka yang dilakukan skip scrolling. Dia ingin sempurna. Sesuatu yang tidak berguna, dia sudah tinggalin. Dari yang baik dan yang baik. Padahal di dunia itu tidak ada kesempurnaan itu. Yang dulu Bapak kakek kamu itu tidak pernah begini, makanya hidup rindu. Ketika pun menikah tidak ada yang sempurna begini dan sebagainya. Jadi jangan sampai punya ketraumaan atau ketakutan. Bagi orang-orang yang sudah punya keyakinan bahwa itu adalah sunnah Nabi. Jadi menikah itu adalah sunnah Nabi dan itu harus ditegakkan. Bahkan orang yang sengaja tidak menikah padahal dia mampu, mati dalam posisi jomblo padahal dia tidak mampu, maka separuh agama dia tidak jalan, itu semua. Maka dalam hal-hal semacam itu, kekhawatiran itu masalah itu bisa muncul gara-gara perilaku kesehariannya sebenarnya dia menunjuk pada perilaku skip scroll. Maka rubah mulai sekarang. Apa yang harus dirubah mindsetnya berpikir bahwa pada saatnya ini ada tipikal orang-orang yang memang tidak suka pacaran. Ada yang model pacaran berlebihan, ada yang kemudian melanggar dan sebagainya. Saya nanti akan siapkan dengan teman-teman di Kementerian Agama itu nanti akan kita launching. Kalau di mana-mana ada biro jodoh ya. Biro jodoh tuh bagi orang-orang yang tidak sempat atau kemudian sibuk atau kemudian tidak terlalu malas Nanti kita akan buka namanya layanan ta'aruf ya. Jadi
Jadi kita akan buka layanan baru bagi yang masih ragu-ragu, masih berbahas apa kok ragu-ragu. Ini nanti ada orang-orang. Kita punya CV dan itu kita rahasiakan, tapi kita coba sesuai dengan kemampuan ikhtiar kita tim. Ini kayaknya coba kita kenalkan karena ini pas. Karena di dalam Islam itu juga mereka ada namanya sepupu. Jadi syarat orang mereka itu sepupu. Sepupu itu dalam Saya celok. Benar om. Salafi atau tradisional itu sepupu itu harus sama, derajatnya sama, ekonominya sama, pendidikannya sama, terus pelayanannya sama. Makanya kan orang ketemu sesama penyanyi dangdut ketemu jodoh. Makanya kemudian sama-sama di pengajian ketemu. Ini sepupu. Nah sepupu itu merupakan anjuran supaya tidak terjadi pertengkaran. Adalah kalau bisa jangan terlalu jauh. Kaya sama miskin itu udah cinta banget. Tapi faktanya nanti jadi bertengkar. Oh, jorok karena gak kuat jorok. Makanya kalau bisa sepupu itu jadi terlibat. Jadi, nah di fikih kontemporer itu sekarang sepupu itu tidak ada di mana sederajat akhlaknya sama, tapi juga ada cinta. Ada cinta itu sebenarnya sebuah jawaban terhadap orang-orang yang ragu dengan bukan jangan Siti Nurbaiti. Yakinlah kalau nanti sudah waktumu sudah menikah, sudah jaga kira-kira di usia 19 tahun nanti ada bimbingan remaja usia sekolah, kita anak sekolah untuk tidak keburu menikah. Nanti ada turun bimbingan remaja usia nikah. Nanti yang anak-anak kuliahan yang masih belum punya calon di semester 7 itu padahal dia udah berhak untuk nikah. Nanti kita ada kok banyak. Cuma itu nanti mereka modelnya gini. Ada anak-anak yang tipikalnya bolak-balik ganti-ganti baca. Ada yang modelnya sampai saat ini tidak ada yang serius. Jadi daripada saya diem bener, itu perlu kita bawa. Kan mobil itu kan juga macam-macam mobil. Ada yang perlu didorong, ada yang perlu diberikan dulu. Nah, tipsnya, keyakinannya adalah doa. Memang sih ada, terutama ada yang perempuan. Dua pertanyaan yang sangat mengesahkan perempuan. Dua, sangat mengesahkan dada perempuan. Pertama, sudah nikah belum? Nah yang kedua udah nikah, sudah punya omongan berapa? Nah itu yang paling menyakitkan dua-dua itu. Maka sebenarnya itu tidak perlu ditakuti. Allah SWT berfirman bagi orang laki-laki perempuan yang sudah beriman, kamu tidak perlu bersedih, kamu tidak perlu takut. Jadi model perilaku skip scroll itu kemudian akan dirubah. Dunia ini tidak seindah, sesempurna apa yang kita bayangkan. Apalagi orang menikah. Orang menikah dua ini adalah orang yang sama-sama tidak sempurna. Oleh karena itu ketika didoktrin tadi itu, maaf saya kata-kata doktrin sebenarnya tidak boleh. Dikasih ilmu tentang itu, maka dia akan berubah. Bahwa nikah itu adalah perjanjian berat, perjanjian kokoh. Maka tidak boleh main-main, sehingga tidak boleh cerai-cerai sedikit-sedikit cerai. Karena dia tidak siap. Kalau dia laki-laki yang baik, diumumkan bahwa ini perjanjian loh ya. Tidak hanya yang hadir saat ini menjadi saksi, tapi Allah dan para malaikat menjadi saksi. Kamu harus jadi laki-laki mulia. Jangan hanya ketemu mantan terus cemburu lalu pisah. Atau kemudian baru ketemu terus mau bunuh diri sebagainya atau cerai. Kalau begitu kebalikan itu terlalu kecil. Karena dia tidak paham tentang rumah tangga. Bangun rumah tangga itu bukan mainan seperti itu. Tapi harus dikuatkan, dikokohkan itu dengan keilmuan. Ketika sudah paham, dia akan tenang. Jodohnya pasti datang. Kalaupun tidak jodoh datang, kalau Anda menjadi seorang muslimah yang baik, maka nanti akan ketemu jodohnya. Bidadari surga itu adalah orang-orang beriman yang baik ketemu di surga. Tapi jangan bercita-cita nanti aja kalau di surga aja. Di dunia pun kita berharap punya pasangan. Jangan trauma, jangan takut. Nanti saya punya obat, tipsnya itu direspir. Jadi relaksasi spiritual. Orang-orang yang punya kecemasan, ketakutan pada sesuatu termasuk nikah itu kita bantu untuk tidak lagi. Dia siap menerima. Kalau ada laki-laki berani datang ke rumah yang lama, terima. Setelah itu kamu istikharah. Sebelumnya ada yang istikharah,
Ya Allah, tahun ini di istikharah itu ada doanya. Ya Allah, tahun ini akan baik buat diriku, keluargaku, agamaku, akhiratku, maka mudahkan jadi seperti ini. Iya kan? Tapi kalau itu tidak baik buat diriku, agamaku, akhiratku, walaupun aku suka bahkan, Pas besok maka malam ada aku serahkan kepada Engkau ya Allah urusan itu soal. Sekarang penampilan Jangan ragu, jangan cemas. Kalau sudah waktunya mencopat akan ada jodohnya. kalau lah pokok Tips adat-adat kita kerajaan badi bahwa Allah akan memberikan jodoh pada setiap manusia yang ada di tahu dia dunia. badi masa boleh dapat copat ada. Oke, Memang terima itu kasih yang Pak harus Ustadz. jelas. Tapi jawabannya tidak hanya kepada tapi untuk saya itu Pak Ustadz. Boleh nggak ikut relaksasi Tapi jadi TV nya nanya. Mas Adi mungkin boleh mau menambahkan sedikit? Menambahkan Gen Z biasanya itu ketika sudah begitu mencintai itu biasanya menurunkan keterlibatan orang tua. Padahal di Madura itu ada namanya diawali dengan Arabus Packer. Arabus Packer itu mencari informasi di sekitar calon. Jadi mulai dari awal itu sudah diberikan ke orang tua, ini saya punya calon ini, sehingga nanti bisa diskusi kepada orang tua. Orang tua kan lebih berpengalaman. Itu. Setelah itu baru ada lamaran. Setelah lamaran itu intinya adalah bagaimana mengenal orang tua dan keluarganya. Setelah itu baru nanti ada pengemper. Setelah pengemper nanti baru ada nyelak temu. Jadi kata-kata pering yang dari kartu itu harus kita hindari. Tetap kita harus bersandar kepada pendapat orang tua. Kita harus melibatkan orang tua ketika kita memilih calon kita. Mungkin itu saja. Karena itu akan memberikan keyakinan yang lebih kuat kepada kita. Terima kasih. Saya sedikit menyimpulkan dari jawaban kedua pemateri kita yang saya garis bawahi dari materi pertama yaitu kebiasaan ataupun pola scroll yang artinya kalau tidak suka meski cari lagi dan tidak ada yang sempurna. Kalau katanya beberapa orang dulu kita pernah dengar lebih call, tapi namanya menikah yang mau satu kali harus tetap dengan pilihan-pilihan yang baik. Yang ini diimbangi dengan jawaban dari Mas Adi tentang keterlibatan orang tua. Itu untuk pertanyaan Mbak Lela, mudah-mudahan puas dengan jawaban dari Bapak materi. Kalau tidak puas kita ikut beberapa atasnya Bapak Ustadz ya. Karena saya juga tertarik Pak Ustadz. Boleh tadi enggak ini? Katanya tadi kalau SMA ada bimbingan konselor pasca usia sekolah. Kalau kuliah ada bimbingan mewadahi cakap-cakap atau pengen bimbingan remaja usia nikah. Sudah nanti kuliah lagi. Belum ini bimbingannya apa Pak Ustadz? tidak ada acaranya Tadi boleh kan ya Pak Ustadz nanti sharing-sharing tentang bagaimana ini siapa tapi caranya ya jalannya. tak jelas. Oke, kita kembali ke topik berikutnya. Boleh mungkin udah ada yang bertanya ini. Saya hitung dulu ya. Kayaknya bukan mau bertanya deh, mau dapat hadiah ya. Ya deh. Oke, nanti yang ini saya pasrahkan ke Tujuan mana nih Sekarang mau bertanya diajukan tangannya karena cuma ada satu kesempatan, boleh? Bapak Ustadz yang mana Pak Ustadz? Bele. Yang mana Pak Ustadz? Demam, anak sepacu. Janda. Yang mana? Oh, yang lurusnya saya katanya. Yang lurusnya saya yang mana? Yang laki-laki yang mana? Yang itu, yang hitam katanya. Mantap, Gen Z lagi. Samping tadi. Sepele. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Saya izin mewakili Gen Z Bapak. Z lagi, oke? Dengan siapa Pak? Dengan Mbak Nindi. Nindia nih. Oke. Saya ingin bertanya. Kebetulan saya juga belum nikah, saya masih remaja. Mendengar kata tadi ada bimbingan remaja usia nikah, saya masuk kuliah Mas Bapak. Tapi banyak sudah teman-teman saya sudah banyak yang nikah. Tapi itu membuat saya itu ngerasa belum siap atau takut untuk nikah. Karena banyak pendapat
tentang pernikahan. Tapi menurut saya sendiri pernikahan itu sebuah ikatan yang kita lepas dari orang tua. Kita memiliki struktur kekeluargaan sendiri. Saya juga dengar dari Pak Andi ada istilah tutul, itu katanya firma matul. Nah itu menurut pendapat Bapak, juga mungkin menurut pendapat Pak Andi, gimana kalau semisal ada pasangan suami istri, mereka memiliki masalah dalam rumah tangga, tapi masih melibatkan orang tua. Walaupun mereka itu tinggalnya sudah pisah dari orang tua. Jadi kalau semisal masih ada masalah, itu masih curhat ke orang tua, melibatkan orang tua, dan keputusan pun itu masih menunggu dari orang tua. Itu gimana pendapatnya dari Bapak? Terima kasih. Terima kasih kembali Bang Nini. Beri aplaus yang meriah dulu untuk Bang Nini. Diberikan langsung ininya, door prize-nya. Luar biasa sekali kali ini. Sepertinya makin malam makin seru ya pertanyaan-pertanyaan mereka yang mewakili Gen Z. Katanya ada di usia kuliah ya. Bagaimana jika masih melibatkan orang tua dalam keputusan yang terjadi dalam rumah tangga mereka meskipun sudah pisah rumah? Mungkin boleh dijawab oleh materi. Ya baik, jadi saya dapat pertanyaan sebelumnya dari jadi saya punya dulu pernah baca novel itu menarik di Pakistan. Jadi ada doa seorang perempuan yang berubah setiap tahun terakhir. Jadi pertama doanya, ya Allah nikahkan aku dengan orang yang baik, kan? Terus akhirnya ketika sudah usia 32 lebih gitu kan, dan itu tidak masuk terus dan terus ya, tidak bimbingan Romo Joseph. Tapi kalau sudah lewat gitu kan, itu doanya berubah. Ya Allah ciptakan aku pada orang yang mau menikahi aku gitu kan. Sudah jadi berubah, doanya berubah sahabat. Bergaya sahabat. Tapi itu intervensi. Tapi insya Allah ada kok, ada jalan. Pada titik tertentu insya Allah akan ada juga. Tidak usah cemas, tidak usah khawatir, bersedih tentang itu. Pasti suatu saat akan datang. Nah, tentang pertanyaan tadi itu, pada awalnya memang keterlibatan orang tua itu penting di awal-awal. Karena apa? Karena sesuai hadis Nabi, ridallahu fi ridal walidain, wa suhtullahu fi suhtul walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Begitu sebaliknya, menurut Allah juga tergantung pada orang tua. Tapi jangan kemudian hadis ini secara tekstual diterjemahkan begitu dalam kehidupan membangun rumah tangga. Jadi ada kemarin kalau Umar bin Khattab itu menyuruh putrinya cerai dia karena dia taat sama orang tuanya bukan tanpa riset itu dicerai, karena memang istrinya itu suka begini, tidak sholat, tidak begini, itu bisa. Tapi untuk zaman sekarang tidak mudah mengikuti orang tua karena orang tua kita tidak harus seperti Umar, seperti orang yang sudah bagus menjadi teladan yang baik. Tapi dalam satu sisi bahwa keterlibatan orang tua itu diperlukan pada awal pertimbangan supaya kita hitungnya dulu. Walaupun nanti dalam kasus-kasus tertentu dalam pernikahan saya pernah menemukan banyak hal orang tuanya tidak rela atau tidak suka anak menikah. Tapi toh akhirnya ketika sudah menikah baik-baik saja. Atau sebaliknya ada yang juga memang tidak direstui orang tuanya, jadinya di tengah jalan juga bermasalah. Tapi itu tidak ada riset khusus. Buat kita yang paling penting adalah di awal-awal perlu. Nah, bagaimana ketika sudah membangun rumah tangga? Namanya musyawarah itu bagian dari ibadah. Jadi musyawarah dengan siapapun itu penting. Tapi keputusan itu sebenarnya adalah dua orang ini. Makanya sebelum menikah dua orang ini harus diberikan pemahaman keilmuan. Dia sudah mentalnya kuat, di screening mentalnya kuat, dia sudah punya kedewasaan berpikir sehingga kemudian kekuatan hukumnya tetap pada dua orang. Jangan kemudian orang tua kita yang kemudian punya pengaruh, jangan. Apakah itu salah? Boleh meminta pendapat, tapi keputusan ada di dua. Orang tua yang bijak ketika anaknya bermasalah, ia terserah benar jawab sampai begini. Tapi benar, itu bagus ya. Pokoknya benar tak ya, itu bukan. Nah, pada titik tertentu sebenarnya sekali lagi pertanyaan yang muncul adalah apakah menikah karena pilihan orang tua atau pilihan kita itu mana yang lebih penting misalnya. Itu tidak usah dibenturkan sebenarnya. Orang tua yang baik
akan memberikan pertimbangan. Dia tidak akan mencegah, tapi memberi pertimbangan. Nah, kalau kamu ini, kalau ini. Tapi untuk keputusannya ada pada kamu. Itu orang tua yang punya pemahaman dengan nilai-nilai demokratis kalau dalam bahasa pemerintahan gitu ya. Tapi dalam bahasa fikih itu orang tua yang punya ijbari, jadi dia punya kekuasaan untuk memerintah anaknya, tapi dia tidak berlaku otoritatif, tapi mendengarkan perasaan, mendengarkan apa kata anaknya. Jadi anak yang baik itu didengarkan oleh orang tua yang baik, tapi juga tidak anak itu memaksa. Dua-duanya dipertimbangkan mana kelebihan dan mudaratnya, lalu boleh kita minta pendapat pada orang yang lebih soleh, lebih baik dari pertimbangan orang tua dan anak, tapi tidak usah ditentukan, tapi dicoba cari jalan tengahnya atau jalan terbaik. Insya Allah tidak usah diperdebatkan. Boleh kita bermusyawarah sama orang tua sebatas pendapat, tapi jangan dijadikan sebagai sebuah ukuran keputusan, karena kekuatan keputusan itu ketika kalian sudah menikah, kekuatannya ada di kalian. Tentu kalian juga harus punya kekuatan mental untuk bersikap dewasa dalam mengambil keputusan atau minta musyawarah dengan orang-orang yang lebih paham tentang masalah keluarga. Itu mungkin salah satu. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin mau ditambahkan oleh Mas Abdi? Tadi sudah sedikit saya jelaskan bahwa ketika prosesi ngesa'ati nikah di prosesi adat Madura itu ada penyerahan langsung dari orang tua perempuan, sedang masra'aki dunia akhirat coba becek. Itu sebagai sebuah simbol bahwa kepercayaan dari seorang orang tua laki-laki dari perempuan bahwa dia pasrah seutuhnya anaknya kepada suaminya. Berarti sekarang dia sudah berada di luar peri. Itu pertama. Iya benar, tapi yang kedua, cara nanya Rejen. biasanya di Madura kalau saya pulang ke rumah sendirian baru nyampe di pintu, benih pola nanya tanya, itu. Ada "Demi ini benar?" Intinya dia tidak ingin saya pulang sendirian, karena kebahagiaan bagi orang tua ketika kami pulang bersama. Dan itu adalah nanti akan menunjukkan doa bahagia dari orang tua, bahwa katanya ketika kita bersama pulang bersama orang tua kita, itu akan menambah rezeki bagi kita. Hanya untuk bertiga, hanya disebutkan hanya untuk satu orang. Jadi yakinlah kepada tadi penanya siapa? Ya Mbak. Ya, yakinlah bahwa Ini ya. Mbak Nini, ya Mbak Nini yakinlah bahwa ketika kita sudah menikah, ceritakan yang bahagia saja ke orang tua kita, karena orang tua kita akan semakin mendoakan kebahagiaan kita. Tapi kalau nanti kita diceritakan yang sedih, maka dia sedih dan lupa untuk mendoakan kita. Begitu saja. Terima kasih untuk kedua pemateri kita. Boleh tepuk tangan dulu. Sedikit saya simpulkan dari pertanyaan dan jawaban dua pemateri tadi. Dari pertanyaannya Mbak Nini tentang keterlibatan orang tua, sebenarnya ini dari konselor dan juga pemerhati adat ini memang jelas ada kaitannya, ada benang merahnya, semuanya jelas, tinggal kematangan keilmuan yang perlu dipersiapkan kita pada saat sudah sampai ke titik pernikahan. Benar ya Mbak Nini, mudah-mudahan kita sama-sama diperlancar untuk menuju ke titik pernikahan itu. Pasti masih lebih banyak yang ingin bertanya lagi, tapi sebelum itu karena keterbatasan waktu dari kita, ada point of view yang kita sampaikan dari talkshow tentang wedding pada sore hari ini dari dua pemateri, yang satu dari konselor calon pengantin yang diletakkan langsung dari Pusat Gatra Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb, yakni Bapak Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MH, dan juga dari pemerhati adat dan budaya yakni Mas Andi Lala, yang cukup memberikan gambaran bagi kita ilmu baru yang artinya pada saat kita sudah memiliki persiapan atau keinginan untuk menikah yang didasari tentang konsep dan pre-weddingnya saja, tetapi tentang kematangan ilmu, kematangan lahir batin,
mulai dari kesiapan menikah dan bahkan bagaimana kita memiliki kematangan ilmu tentang adat dan istiadat tradisi yang hari ini masih melekat dalam diri kita, terutama kita sebagai orang-orang Madura. Terus juga ada materi yang sangat menarik tadi tentang perbedaan psikologis, manajemen rumah tangga yang baik, serta bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu adat istiadat yang masih dipakai mulai dari arabes, paker, terus epapam dan latihan nyongkem yang hari ini hilang dari kebudayaan kita ataupun bahkan akan terkikis karena Gen Z hari ini selalu pribadinya adalah modern yang bahkan menghilangkan sisi-sisi seperti itu. Tapi mungkin barangkali ini menjadi pandangan bagi kita untuk lebih mengingat adat istiadat dan nantinya belajar untuk menjadi satu kesatuan ilmu dan kesiapan tentang menikah. Itu saja mungkin point of view, tapi saya akan tutup dengan kutipan yang saya tidak akan sebutkan namanya. Yang paling miskin di dunia ini bukanlah pengemis yang tidak memiliki harta, tapi yang paling miskin ialah seseorang pecinta yang tidak bisa memiliki kekasihnya. Akhir kata, saya Dian Sederhana, mohon kami duduk diri, mewakili moderator dan juga seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang belum bubar nih, ini kebaikan hati saya karena mau bertahan sampai menit-menit terakhir. Yang bisa menjawab pertanyaan saya, saya panggil Salma, halo sama sini, boleh bergabung. Yang bisa menjawab, mau dari peserta, mau dari Ketua panitia. Tapi saya dahulukan yang hari ini mendengar foto yang sangat berdaging sekali hari ini dari kedua pemateri kita. Boleh kasih plus sekali lagi untuk kedua pemateri kita pada sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Hudayfa SMH dan juga Bapak Andi Lara yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kita ilmu baru tentang pernikahan. Luar biasa, kita nggak perlu berlama-lama ya, surprise nih yang akan kita berikan kepada teman-teman yang masih bertahan.